Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia 11 Manerjang Lebok. Kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni dari bahasa Latin yang artinya pemukiman. Jadi, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, kolonialisme ini dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, dan kolonialisme deportasi. Pengertian imperialisme. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Jadi, imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme ini sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya dicetus oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri pada saat itu. Jadi, imperialisme ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya. Kalau berdasarkan waktu, di sini ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Selanjutnya, imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme. Kalau persamaannya di sini jelas-jelas menguntungkan dan memakmurkan negara penguasa dan menyengsarakan negara jajahannya. Sedangkan perbedaannya, kolonialisme itu tujuannya adalah menguasai dan menguras habis sumber daya alam yang ada dan kemudian mereka bawa ke negara mereka. Kalau imperialisme tujuannya menanamkan segala pengaruh dalam semua aspek seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer, serta penyebaran misi agama di negara jajahannya. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme diantaranya adalah jatuhnya kota Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani. Kemudian ekonomi dan perdagangan Eropa yang merosot. Selanjutnya adanya berbagai penemuan di bidang teknologi khususnya pelayaran sehingga muncul penjelajah samudra untuk mencari sumber daya di dunia barunya. Selanjutnya, semangat melanjutkan perang salib, kedatangan bangsa Barat ke Nusantara dalam rangka penemuan dunia baru melalui penjelajahan samudra. Dan yang terakhir adalah motivasi penjelajah samudra ini terkait dengan keinginan untuk bertahan dan memenuhi kepuasan dan kejayaan mereka. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Yang pertama, kita kedatangan bangsa Spanyol. Di sini tujuan kedatangan bangsa Spanyol sama dengan tujuan bangsa Portugis, yaitu mencari kekayaan, menyebarkan agama, dan mencari daerah jajahan. Pada tanggal 8 November 1521, kapal dagang Spanyol berlabuh di Maluku. Di sini bangsa Spanyol diterima baik oleh rakyat Tidore. Namun Portugis yang ada di Ternate merasa terancam dan tidak mau disaingi sesama bangsa Eropa yang dianggap akan mengganggu monopolinya. Kemudian mereka bersengketa dan dibuatlah perjanjian Saragossa pada tahun 1526 yang menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Tidore. Kemudian kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Inggris mendirikan kongsi dagang yang diberi nama EIC pada tahun 1600. Pemerintah Inggris memberikan hak-hak istimewa kepada EIC
Pada abad ke-18, para pedagang Inggris juga sudah banyak yang berdagang di Indonesia. Bahkan sejak Belanda menjadi sekutu Prancis, Inggris selalu mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Raffles yang diangkat sebagai pemimpin Inggris atas wilayah Indonesia memberikan kesempatan pada penduduk Indonesia untuk melaksanakan perdagangan bebas. Namun, kekuasaan Inggris tetap bersifat menindas bangsa Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis karena ingin mencapai tujuannya segera melakukan serangkaian kegiatan. Selanjutnya, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis karena ingin mencapai tujuannya segera melaksanakan serangkaian kegiatan penjelajahan. Di bawah pimpinan Alfonso, ia bersama armadanya berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya, pada tahun 1512, Portugis sudah berhasil menguasai Ternate. Portugis dan Spanyol memang sama-sama ingin menguasai dunia. Mereka sudah dua kali membuat kesepakatan, yang pertama pada tahun 1494 dengan perjanjian Tordesillas dan yang kedua tahun 1526 dengan perjanjian Saragossa. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun telah mendorong Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara. Ternyata tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia sama seperti negara-negara Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC dengan tujuan diantaranya sebagai berikut: menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya, selanjutnya mencari keuntungan. Bentuk-bentuk aturan paksa yang diterapkan di Indonesia tersebut sebagai berikut. Yang pertama, monopoli dagang, pajak yang harus dibayar dengan hasil bumi. Terus ada penjualan paksa hasil bumi ke mereka, aksi penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat, wajib menanam kopi di wilayah Priangan, dan wajib menyerahkan upeti berupa hasil bumi kepada kepala daerah yang telah menandatangani perjanjian dengan mereka. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun telah mendorong Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Nusantara ternyata sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Heck pada tahun 1598. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Yang kedua, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya. Yang ketiga, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Yang keempat, VOC menerapkan beberapa aturan paksa yang harus dilaksanakan oleh Indonesia. Selanjutnya, bentuk-bentuk aturan paksa VOC yang diterapkan di Indonesia tersebut sebagai berikut. Yang pertama, monopoli dagang. Pajak yang harus dibayar dengan hasil bumi, penjualan paksa hasil bumi kepada VOC, dan pelayaran hongi, yaitu wajib mendayung perahu VOC di perairan Maluku. Selanjutnya, aksi penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat.
dan wajib menanam kopi di wilayah rakyat Priangan. Dan yang terakhir, mereka wajib menyerahkan upeti berupa hasil bumi kepada kepala daerah yang telah menandatangani perjanjian dengan VOC. Masuk dan berkembangnya pengaruh VOC di Indonesia. VOC dipimpin oleh suatu dewan pengelolaan atau majelis para pengurus yang terdiri dari 17 utusan dari 6 kamar dagang. Ke-17 pemimpin itu dikenal dengan sebutan Hierin Zeventeen atau 17 tuan. Di sini ada beberapa gubernur jenderal VOC. Yang pertama, Fierbout. Beliau merupakan gubernur pertama yang memiliki misi menciptakan monopoli perdagangan Belanda terhadap rempah-rempah Nusantara. Ia mendirikan markas VOC di Ambon, Banten, dan Batavia. Yang selanjutnya ada Koen. Beliau mulai memindahkan markas dari Ambon ke Batavia karena menurutnya lokasi kurang strategis, jauh dari jalur utama perdagangan Asia. Pada tahun 1616, Koen mendirikan kota Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta. Ia juga berhasil menciptakan monopoli dagang Belanda terhadap rempah-rempah dengan cara kekerasan. Pada tahun 1621, ia membinasakan penduduk asli Pulau Banda karena mereka melanggar perjanjian. Mereka tetap berdagang dengan bangsa lain yaitu Inggris. Koen juga menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Honggi demi menjaga harga rempah-rempah tetap stabil. Selanjutnya ada hak oktroin atau hak istimewa VOC, terdiri atas 1. Hak memerintah negara jajahan, hak membuat dan mengedarkan mata uang sendiri, hak mengangkat dan menghentikan pegawai, hak membentuk pasukan, melakukan monopoli perdagangan, menyatakan perang atau damai, membuat perjanjian dengan penguasa setempat, dan membuat pengadilan sendiri. Beberapa kebijakan VOC di Indonesia. Yang pertama, monopoli. Perdagangan VOC dilakukan dengan cara menentukan jenis tanaman, daerah, atau wilayah untuk menanam, serta menentukan harga jualnya. Selanjutnya, ekstirpasi adalah pemusnahan tanaman perkebunan milik pribumi untuk mengendalikan harga pasar sehingga dapat menguntungkan VOC sebagai pemegang hak monopoli. Selanjutnya, pelayaran Honggi dilakukan di wilayah perairan Maluku untuk mencegah terjadinya perdagangan gelap antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing selain Belanda. Yang selanjutnya ada politik adu domba. Pada tahun 1669, VOC merupakan perusahaan dagang terkaya sepanjang sejarah, tapi akhirnya melemah dan mengalami kebangkrutan. Adapun penyebab kebangkrutan diantaranya, pertama, pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi. Yang kedua, semakin banyaknya kantor cabang perdagangan yang dibuka, sehingga biaya kepegawaian pun semakin meningkat. Yang ketiga, biaya perang yang semakin besar. Dan yang keempat, persaingan dengan perserikatan dagang lain. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan dan diambil alih oleh Belanda. Penjajahan pemerintahan Belanda. Yang pertama, masa pemerintahan Republik Batav. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Selanjutnya, kebijakan yang utama bagi Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yaitu Herman William Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Pemerintahan Daendels dan Jansis.
Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Batav di bawah pemerintahan Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Raja Belanda, Willem V, melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Inggris dan ditempatkan di kota Kew. Selanjutnya, ia mengeluarkan perintah yang dikenal dengan nama Surat-Surat Kew, yang isinya agar para penguasa di negara jajahan Belanda menyerahkan wilayah kepada Inggris dan bukan kepada Prancis. Kebijakan Daendels di bidang pemerintahan. Yang pertama ada membatasi kekuasaan para raja. Raja pribumi harus mengakui Raja Belanda sebagai junjungannya. Yang kedua ada mengurangi hak-hak feodal dalam penjajahan pemerintah. Selanjutnya, kebijakan Daendels di bidang militer. Membangun jalan raya pos, membangun pangkalan angkatan laut, membentuk pasukan pribumi, dan membangun benteng pertahanan di berbagai wilayah. Kebijakan di bidang peradilan. Membentuk 3 macam peradilan, peradilan untuk bangsa Eropa, orang timur, asing, dan pribumi. Setiap pelaku korupsi akan diadili secara tanpa pandang bulu. Selanjutnya, kebijakan di bidang sosial ekonomi. Yang pertama, melakukan penjualan tanah partikeir kepada pihak swasta, melakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, meningkatkan praktik penanaman tanaman produksi, dan mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan. Pemerintahan Daendels berakhir setelah banyaknya laporan mengenai sikap otoriternya. Dia dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jansis. Tapi pemerintahan Jansis tidaklah berlangsung lama. Kekuasaan Inggris yang semakin besar di wilayah Asia akhirnya masuk ke Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1811 di Batavia. Jansis menyerahkan dan menandatangani kapitulasi Tungtang. Berikut isinya. Yang pertama, seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatan. Yang keempat, semua utang pemerintahan Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama ada masa pemerintahan Komisaris Jenderal yang dikenal dengan kebijakan Jalan Tengah, yaitu memutuskan bahwa negara jajahan dikelola oleh pemerintah. Tetapi pihak swasta diberikan kebebasan untuk menanamkan modal di tanah jajahan. Yang kedua, masa pemerintahan Van der Capellen, yaitu sistem tanam paksa. Di sini penyebab adanya tanam paksa di Indonesia diantaranya adalah pemerintah Belanda dililit hutang, banyaknya pengeluaran untuk perang, dan pemasukan uang dari hasil tanaman kopi kurang. Selain itu, kebijakan pada masa Van der Capellen adalah memberikan kebebasan kepada kelompok swasta untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda, tetapi pengelolaan sumber daya tetap dilakukan oleh pihak Hindia Belanda, menghapus peran para pejabat lokal dan menetapkan pajak untuk penduduk pribumi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan tanam paksa. Yang pertama, rakyat yang tidak memiliki lahan harus bekerja melebihi batas waktu. Setiap kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada petani. Dan jika terjadi kegagalan panen, maka akan menjadi tanggung jawab rakyat. Dampak positif dari pelaksanaan tanam paksa ini ternyata rakyat mengetahui teknik menanam jenis tanaman baru dan mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Sedangkan dampak negatifnya sangat banyak sekali, diantaranya adalah kemiskinan dan penderitaan fisik. Jadi pertanian seperti padi yang banyak mengalami kegagalan, kemudian banyaknya kelaparan dan kematian menjadi penyebab penurunan penduduk di berbagai tempat. Yang ketiga, pelaksanaan sistem ekonomi liberal atau politik pintu terbuka.
Latar belakang munculnya sistem ini karena berpengaruh pada revolusi industri di Inggris yang banyak menghasilkan teknologi industri baru. Pengaruh sistem ekonomi ini diantaranya adalah meningkatnya jumlah pengusaha asing sebagai penanam modal, banyak bermunculan perkebunan asing, dan perkembangan pertambangan terjadi pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Selanjutnya ada pelaksanaan politik etis atau politik balas budi. Jadi, dalam pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar Trias van Deventer yang terdiri atas migrasi, ada irigasi, dan pendidikan. Migrasi ini pemindahan penduduk seperti di Pulau Jawa karena sudah terlalu padat, jadi penduduk di sana sebagian dipindahkan ke beberapa wilayah yang penduduknya masih kurang. Irigasi ini tentang pengairan. Selanjutnya pendidikan. Nah, di sini pendidikan hanya dibatasi untuk kalangan para bangsawan saja, sedangkan pribumi hanya diajarkan sebatas kalistung saja. Demikian pemaparan materi dari saya. Oh ya, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang saya selipkan di antara beberapa materi-materi tadi. Jadi, kalau tidak salah kurang lebih ada 9 pertanyaan. Jika kalian bisa menjawab semuanya, maka akan mendapatkan nilai yang luar biasa. Tapi di sini saya kasih kemudahan, kalian boleh jawab minimal 4 soal dari 9 soal yang saya kasih tadi. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.